munculnya batang nanti itu berkembang, semakin akarnya semakin mengikat, semakin menjalar kemana-mana. Ya, makanya itu pohon itu semakin besar, akarnya itu harus memberi nutrisi kepada pohon yang di atasnya. Otomatis apa? Akarnya menjalar. Apa akarnya itu? Dikir sudah itu. Nah, kalimat thayyibah itu pohonnya yang kokoh nanti itu. Ya, tapi jangan keburu. Terus kita amalkan, terus kita amalkan, terus kita amalkan sampai nanti menjadi pohon. Kalau ada bu, maaf, nggak usah sampai ke bunganya indah dipandang. Jadi daun saja sudah alhamdulillah. Kalau saya bersahabat berteman sama si bulan kok nyaman, kok enak, alhamdulillah. Berarti itu apa? Sudah mulai tumbuh daunnya, ya enak. Apalagi nanti sudah keluar bunganya, indah dipandang, baunya semerbak. Kalau sudah buahnya, masya Allah, manfaat untuk dirinya, manfaat orang lain. Begitu. Ya, itu pohonnya iman, cabangnya iman, dan cabang-cabang ilmu dari situ. Ya, baru nanti akarnya, kata orang, nanti kalau imannya semakin baik, ibadahnya semakin kuat, nanti buahnya semakin kuat juga. Jangan lupa, sampai kalau tanaman itu baru kecil, dicabut aja gampang. Ya, dicabut saja gampang. Umpamanya gitu, kena ayam potong ayam aja udah habis sudah. Tapi kalau pohonnya besar, akarnya jangan lupa, pohonnya tinggi, akarnya dia semakin kuat. Jangan takut kita ini ibadah kepada Allah itu memang kita tidak dijadikan jin dan manusia di dunia kecuali itu ibadah, kita ibadah kok takut. Ada yang bilang begini, saya setelah ibadah subuh-subuh ini kok ujiannya kok tambah menjadi-jadi. Kok apa? Masya Allah luar biasa. Saya bilang sebelum 50.000 tahun manusia bahkan langit bumi dijadikan itu sudah tertulis kita ini. Ya, jadi tertulis kita sampai meninggalnya kita sudah tertulis. Ya, sudah tertulis. Jadi kita biar ikut nggak ikut ibadah itu sudah kalau waktunya musibah datang ya datang Pak. Cuma maaf ya, kalau musibah itu datang tanpa iman tauhid kita boleh. Apa bahasa orang tua boleh? Robu. Ya, kita umpamanya kena musibah, kena ujian di dalam hidup ini kita tanpa kita ditopang oleh iman dan takwa, iman dan tauhid, maka robu. Betul ya? Kalau sudah roboh itu apa? Putus asa, nekat, ngawur, dan seterusnya. Kenapa itu? Yaitu karena sudah roboh. Ya, nah, masya Allah. Jadi ibu, insya Allah, ayo kita jalan pelan-pelan. Seperti itu loh bu. Kita dulu pernah kan belajar sepeda biasa. Apa itu betul? Sudah pancal ya. Dulu kan kita waktu belajar dulu kan jatuh. Tapi kan ibu bapak kan tidak bosan itu, kepingin bisa jatuh lagi sampai terluka, tidak bosan lagi terus belajar sampai bisa. Nah seperti itu ilustrasinya supaya kita tidak putus asa ya. Jadi insya Allah lah. Nah kita kalau sendirian bu, maaf di rumah tidak kuat. Saya ulangi, kalau kita sendirian tidak kuat. Kenapa tidak kuat? Karena kata Rasulullah di dalam majelis-majelis zikir itu seperti taman-taman surga. Itu taman-taman surga. Nah Allah memerintahkan malaikat rahmat, malaikat yang itu disuruh datang ke majelis zikir untuk mendoakan. Nah itulah kita ini yang menjadikan diberi kuat itu kan ada doa malaikat itu yang diperintah Allah itu. Cuma di majelis, bukan di rumah, bukan di jalan. Makanya kita ini kalau ada waktu longgar, kalau kita sampai repot betul datang ke majelis. Ya, nah itu ya untuk mengenai wilayah tauhid. Insya Allah bu, kalau ibu terus saja. Terus kita ikuti pelan-pelan, yang telaten, yang sabar, yang istiqomah. Insya Allah, nanti akan ketemu. Bahkan kata Allah dalam Al-Imran 139,
wala tahinu wala tahzan. Jangan kita minder. Ya, bentar ya. Bentar ya. Jangan kita minder, jangan sedih. Wala tahinu wa antumul a'launa. Ini jadinya Allah. Kamu lebih tinggi. Wa antumul in kuntum mu'minin. Jikalau kamu nanti menjadi orang-orang tergolong orang-orang kubar, orang-orang mukmin. Nah, inilah menambah iman, menambah tauhid agar kita nanti itu betul-betul diangkat derajat yang tinggi oleh Allah, bukan diangkat derajat oleh manusia. Ya, diangkat derajat yang tinggi oleh Allah. Allah yang mengatakan sesuai dengan firman-Nya tadi. Ya Bu ya, insya Allah asal kita mau sabar, ya insya Allah. Terus yang kedua tadi itu tentang mimpi. Nah begini Bu ya, orang itu kadang-kadang sekarang itu menjadi viral, menjadi inginan, menjadi cita-cita. Kalau mimpi ketemu Nabi itu Masya Allah, kalau mimpi ketemu Nabi Hidir, ketemu Nabi Allah, kata Abah Ali, Masya Allah, kita ini digembirakan. Digembirakan apa? Kenapa? Karena kita ditalqin itu diajak usul ke Allah. Nah di usul Allah itu ketemu Allah, didekatkan ke Allah. Ya. Nah didekatkan ke Allah, di sisi Allah itu ada Nabi, semua Nabi, ada malaikat di sisi Allah, ada para syuhada, bukan Nabi Hidir, bukan Rasulullah, semua. Loh, kenapa Pak saya kok tidak terasa? Lumayan kita, ya toh. Sampai kalau terasa nanti sampai tidak mau kerja sudah. Kenapa? Kasih kan? Ya. Jadi yang paling penting dalilnya dulu. Jadi orang berzikir itu wukuf. Kalau kita haji itu wukuf di Arafah. Arafah itu ma'rifat, wukuf itu berhenti. Nah kita ini ditalqin, kamu ingat, aku ingat itu wukuf di sisi Allah. Nah wukuf di sisi Allah itu Bu, ya ini juga ini tempat yang terbaik. Tidak ada tempat yang terbaik kecuali di sisi Allah. Nah kita zikir fatqul al-rukun, maka di mana ada kamu di situ ada aku, itu terus itu. Ya, jadi supaya apa? Ibu nanti Masya Allah bukan mimpi lagi nanti. Suatu ketika apa yang sedikit saya rasakan, gitu ya. Suatu ketika nanti kita dirasakan nanti, kita merasakan nanti. Ya, bukan mimpi lagi, merasakan. Diberi hadiah nanti sama guru, tapi jangan keburu. Jangan keburu, jangan ya. Pokoknya tujuannya enggak itu, tujuannya kepingin itu, tujuannya ilahi. Ya Bu ya, mudah-mudahan tidak puas supaya ibu nanti datang terus ya. Kalau tidak puas, kalau puas terus berhenti. Ada lagi? Ayo, nggak apa-apa, mumpung saya masih di sini. Ayo. Lanjut. Bapak-bapak, ayo kasih semangat. Nggak apa-apa, tanya sambil merokok bebas. Ayo, supaya biar bisa lama. Ayo, silakan. Saya soalnya gini. Apa? Ada lagi? Lagi, ayo. Monggo, silakan. Ya, Pak. Nah, saya sering sedikit ya. Saya kemarin banyak ikhwan. Bagaimana wakil talqin itu kok talqin sambil berdiri, gitu ya, berjalan, gitu ya. Itu ada tuntunan yang dah. Sebenarnya kita gini, kalau saya boleh sedikit koreksi ya. Kita ini yang minta ini yang ya maaf, sul adab kita ini. Kita ini minta, namanya kita yang perlu, itu ya di tempat-tempat pada saat ziarah Wali Songo orang lagi diburu waktu. Ya otomatis tergesa-gesa Pak, diminta talqin, akhirnya talqin sambil jalan darurat. Jangan nyalakan yang talqin, karena yang talqin ini Masya Allah tidak dikasih ini karena kewajiban orang minta nggak boleh ditolak, itu ya. Sementara ini kondisinya tidak memungkinkan, belum memungkinkan. Bagaimana saya mendapatkan ziarah kecuali kalau lagi dalam nginap, namanya kemarin tuh nginap di Cirebon, minta di Cirebon, itu ya. Yo, jauh Pak, iya Pak, mencari
kita berobat ke Kalimantan aja suruh nginep 3 hari mau naik pesawat mau kok. Ini cuma jauh ke situ aja kok ker-meker. Ya betul ya. Jangan ker-meker. Ya, Masya Allah. Jadi saya ulas karena ini ada yang bertanya masuk ke wilayah saya. Jadi kalau umpamanya memang bagaimana itu ya kitanya maaf yang kita yang kurang sopan gitu ya. Nah, minta apa? Nah, minta talqin. Orangnya di situ. Gimana mencari? Ya, Masya Allah. Kalau dulu Pak, Bu, ngambil talqin ini transaksi ada mahar, ya, ada ijab, ada akad. Itu untuk mengetahui supaya kesungguhan orang itu betul-betul minta itu di situ syaratnya. Harus bayar Pak. Ini tidak sampai Pak minta tolong Pak Suri apa? Bapak saya sakit Pak, tolong ke rumah sakit, tolong datang ke rumah Pak. Dulu sulit mencarinya. Bahkan dulu tidak semua kalangan kayak gini. Dulu khusus ulama-ulama yang sudah di atas 40 tahun. Tidak boleh kita di bawah 40 tahun. Harus bisa baca kitab, syariatnya harus kuat. Itu dulu. Masya Allah sekarang ini. Kenapa? Jadi Pak, sekarang saya beri ulasan sedikit. Syariat itu kata balik juga harus ditopang dengan iman dan tauhid yang baik. Sebab apa? Syariat ibarat rumah biasa gini ya. Tapi kalau pondasinya kuat kan, alhamdulillah ya. Kalau ada angin, ada apa Pak istilahnya itu? Ada apa? Puting beliung, ada apa? Nanti kalau pondasinya kuat, insya Allah, gitu ya. Nanti kalau umpamanya pondasinya tidak ada, roboh lagi nanti. Ya, maka itu Islam juga harus iman tauhidnya terbina terdidik. Tarekat juga iman tauhidnya juga harus terbina juga. Hakikat juga harus iman dan tauhidnya terbina. Jadi bukan Masya Allah. Coba Pak. Coba saya kasih satu saja, coba bukan dengan asal ya, al-asal. Surat yang ke-59 insyaallah ya. Ayatnya 19. Coba kalau saya sedikit mulai bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullaha. Wala takunu, dan kamu janganlah menjadi kalladzina, seperti orang-orang yang nasullah, lupa kepada Allah. Dengar baik-baik ini Quran ini. Wala takunu kalladzina nasullaha, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Kalladzina nasullaha, apa kata Allah? Fa'ansahum anfusahum, maka Allah akan melupakan harus mereka. Dia menjadi lupa kepada dirinya sendiri. Cari tafsirnya, cari terjemahnya, ya. Cari nanti asbabun nuzul. Ya, fa'ansahum anfusahum. Kalau sudah lupa diri karena lupa kepada Allah, apa ujungnya? Ulaika humul fasiqun. Kalau sudah lupa kepada Allah, ujungnya menjadi fasik. Makanya kata Rasulullah yang diabadikan di Imam Ghazali di Al-Mubin, ya, jadi syariat tanpa hakikat fasik. Hakikat tanpa syariat zindik. Jadi harus dua-duanya. Syariatnya ditegakkan, hakikatnya harus diisi dan terisi supaya ada rasa ibadah ini. Jadi ibadah syariat ini yang kita kabarkan selama ini supaya ada rasanya. Kalau ada rasanya nikmat, Masya Allah, baru nanti terasa nikmatnya ibadah. Kalau tidak ada rasanya, ya cuma melaksanakan kewajiban saja. Begitu ya? Begitu ya? Nah, tuh. Ayo silakan. Bismillah. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau tadi zikir kopi itu Allahu Allah, tapi kalau umpamanya lebih terbiasa Allah bisa atau tidak? Terima kasih kepada Ustaz yang bertanya sama. Bukan Ustaz. Tapi maaf saya, karena kalau saya setiap tarekat itu beda cara. Kalau di tarekat Qadiriyah Sahabatiyah, ya, itu adalah
Apakah tidak boleh yang Allah Allah? Ada yang bilang Allahu Allahu, ada yang bilang hu, ada yang bilang ada yang bilang Itu silakan masing-masing. Ya, saya tidak, karena kenapa? Jangan memeriksa murid orang lain, kata guru kita. Jangan menyalahkan pengajaran orang lain, kata guru kita. Saya tidak berani, karena itu petunjuk guru seperti itu. Ya, kalau umpamanya yang sebelumnya itu memang sudah mendapatkan talqin seperti itu, ya fadhol, silakan. Cuma kalau memang sudah ikut talqin di TKN Surabaya ini, begitu caranya, gitu ya. Begitu ya. Jadi yang lain itu bukan salah, tapi karena kita mengikuti tuntunan guru. Begitu Ustaz Afi ya. Ya. Jadi insya Allah banyak yang berbeda. Ya. Malahan ada yang dijahatkan itu, ada yang dijahatkan, dilisankan, macam-macam lah ya. Tapi alhamdulillah kita di TKN itu begitu tata caranya. Silakan yang lain. Nah, bawah. Biar belakangnya mendengar kasihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih atas waktunya. Ini ada mau nanya, sebetulnya bersifat agak pribadi. Kebetulan orang tua saya itu kan awam, nggak ngerti bahasa Indonesia, nggak terlalu paham bahasa Indonesia, kan gitu. Nah, kebetulan saat ini kami bawa ke sini untuk talqin. Apakah boleh nanti saya menjelaskan apa-apa yang telah disampaikan oleh Abah tadi masalah talqin? Ya, ya. Boleh. Kenapa? Nanti dikatakan firman Allah, kamu jangan melakukan sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Ya, karena tidak paham nanti ngamalkan tidak tahu ilmunya ya. Termasuk caranya, termasuk manhajnya, termasuk metodologinya. Nah, saya dulu pernah di Bangkalan ini, cuma dulu lupa di mana ya, di pasar sana barangkali. Jadi yang itu saya mentalkin orang tua yang tidak bisa bahasa Indonesia. Bahasa Madura. Akhirnya anaknya tak suruh dampingi saya ini. Jadi setiap saya ngomong dia yang kasih terjemah. Itu ya. Saya dikepingin Pak bisa ngomong Madura mulai dari dulu, tapi nggak bisa. Nah ini kalau Ustaz Alam dulu pindah ke Madura ya. Iya. Sebab saya kalau lagi dakwah, lagi keliling ke Situbondo, ke Bondowoso, ke Jember, ke Lumajang, ke Probolinggo. Saya pernah di Keraksan itu. Bagaimana Pak? Sampai harus bisa nalkin bahasa Madura. Saya tidak bisa, harus bisa. Biar sponek-sponek katanya gitu. Akhirnya saya paksa sedikit-sedikit gitu ya. Nah, iya, Masya Allah, iya. Jadi kalau penjenengan ini tadi yang nanti mengajarkan gini, apa yang dibahasakan oleh saya tadi itu tidak apa-apa dibahasakan. Karena kan gini, ibu apa ayahnya? Ibu, nah nanti ibunya nanti diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh saya tadi itu ya. Nanti seperti apa tariannya bersama itu cuma karena sudah ditalqin terhalang oleh bahasa gitu ya. Jadi tidak apa-apa penjenengan nanti memberi tata cara tadi itu ya, tapi itu sifatnya daruri dan khususiyah. Maksudnya itu tidak boleh nanti diajarkan kepada setiap orang ya, dan begini begitu ya. Karena ini ibu panjenengan itu sudah bertalqin dan sudah melaksanakan talqin zikir ya, terkendala masalah bahasa itu harus nanti itu diberitahu ya, kata Masya. Bahkan gini kata bahkan kalau kita punya keluarga, orang tua, sang famili, adik tolak, sahabat, teman, pas azan ya, nazar sampai talqin la ilaha illallah, tuntun la ilaha illallah, lakinu mautakum la ilaha illallah, ini perintah Rasulullah. Talqin tuntun, bimbing, termasuk dengan ismuta. Loh, kan tidak boleh dikeluarkan doruri ya, kalau sudah kata-kata. Nah nanti kalau beliau sampai umurnya masih ada, talqin sudah normal.
Saya ada makalah begitu, ya, ulama-ulama tarekat. Jadi supaya apa? Loh, intinya sebenarnya orang itu lupa diajak untuk menjadi belajar ingat. Intinya itu. Kalau lupa itu lupa, jangan lupa kepada Allah, lupa kepada siapapun dan apapun itu jadi tidak fungsi, tidak manfaat. Lupa apa saja aja, tidak manfaat. Sampai punya uang 100 juta, pas lupa ya. Tidak manfaat uangnya itu, obatnya nggak manfaat. Apa lupa ya? Ya, lo betul loh. Sekarang sampai punya anak terus lupa ya. Aduh, elah. Ya, jadi apa saja itu di dunia ini kalau lupa, apalagi kita lupa kepada Allah, tidak bisa dimanfaatkan Allah itu. Kepada Allah segala-galanya. Makanya di talqin ini kita didekatkan kepada Allah, dikenal kepada Allah, ya kan? Sudah kalau dekat. Apa-apa itu kalau dekat itu enak. Ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban kita dzikir nafi itsbat la ilaha illallah 165 setiap selesai sholat. Apabila kita sering jalan, lalu kita baca di kendaraan, otomatis misalkan saya ke arah timur, dibaca di kendaraan 165. Tidak menghadap kiblat. Apakah itu boleh? Apakah nanti harus qodok di waktu normal, duduk bersila, menghadap kiblat? Apa tidak boleh dibaca di kendaraan? Tidak menghadap kiblat. Terima kasih. Terima kasih. Jadi dasarnya faida qadaitu sholat fadhkurullah. Ketika kamu selesai sholat, kata kita di tujuan itu, maka berzikirlah kepada Allah. Kenapa kita kalau habis sholat kok jujur la ilaha illallah? Sebab afdhalul dzikri la ilaha illallah. Iya, itu kaifiahnya. Ya. Jadi itu tata caranya. Bagaimana saya kalau umpamanya di luar sholat? Jadi la ilaha illallah khusus habis sholat saja. Untuk selanjutnya selebihnya itu dzikir hobi yang sangat pakai. Ya, dzikir hobi. Sebab la ilaha illallah itu hanya dipakai sesudah sholat. Dasarnya faida qadaitu sholata fadhkurullah. Itu dasarnya. Ketika kamu ibadah sholat, kamu berzikirlah kepada Allah. Saya ditanya orang, ya kenapa Pak Kiai kok itu la ilaha illallah? Ya karena Rasulullah mengafdalkan. Maka inilah zikir yang dipakai. Ya. Nah, jadi kita kalau di jalan, Bu, Pak, kita ini pakai zikir hobi, enak sudah. Nah, pakai gerakan, pakai ucapan, hanya ingatan tok, namanya aman sudah. Kalau maunya kurang nyaman, tangannya digerak-gerakkan pelan-pelan gini aja untuk membantu ingatnya hati kepada Allah. Itu ya. Jadi intensifkan. Kenapa? Karena guru ini lupa ingatkan itu di mana saja dia merautu wala junubi. Ini dasarnya. Jadi bukan la ilaha illallah, la ilaha khusus habis sholat tok. Apakah sholat malam boleh? Boleh malamnya habis sholat. Ya, sholat duha saya boleh dikit boleh. Oh saya habis sholat. Tapi guru mengutamakan habis sholat fardu. Kita habis sholat sunnah, kita zikir apa-apa. Saya minta untuk Mas Soleh, ya, karena sampai ini banyak bertemu dengan orang-orang di luar, itu Mas Soleh ya. Monggo silakan, mungkin ada yang pernah tanya, ada orang yang tanya kepada sampean, silakan dituangkan di sini. Mau sekalian biar dengar semuanya, lebih enak ya. Jelas, supaya jelas, enak. Salam. Silakan, Pak Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, punya pendukung. Aku itu ingin melanjutkan yang tadi itu yang talqin di apa itu? Ya. Itu posisinya itu dia berdiri cuma di jalan posisinya itu dia itu mau talqin ke LDTL kan posisinya di Sulu dia ngejar ke Sunan Kalijaga
jadi jauh sekitar 1,5 jam dia ngajak. Begitu terlambat dia itu. Nah, itu terus saya apa itu sama Pak Asep, gimana ini Mas Ustaz kira-kira apa kata Allah itu. Masalahnya ini gini. Tadi itu kemarin itu ngechat sama saya, Pak ini Mas Casoleh ini gimana sih, saya ini belum mengamalkan. Nah, di mana rumahnya dia? Solo Pak. Di Solo? Iya. Belum mengamalkan. Terus saya ini bingung, nggak tahu caranya. Tapi hati saya ini kepingin. Terus yang saya herankan lagi itu kan gini Pak, sebelumnya gini Pak. Yang laki-lakinya itu sebelumnya ikut kebatinan. Nah, dia itu diajak siapa saja gak mau. Nah, herannya ini catnya masih ada, belum saya hapus ini catnya. Di HP ini masih ada catnya. Nah, herannya kenapa ketika diajak ditalkin dia mau mengantarkan, padahal dia itu termasuk laki-laki arogan gitu, keras. Bahkan dia tidak maaf dia selama menikah tidak menafkahi secara lahiriah. Nah, saya kan iba itu. Saya itu merasa punya gimana gitu Pak, terlanjur kenal gitu. Ya gitu, apa itu Pak? Oke, bisa dipahami. Udah. Nanti ada lagi, harus tanya lagi ya yang lain. Untuk yang ini saya bilang gini ya, kita tidak melihat latar belakang orang dari manakah ya. Sebab orang kalau sudah datang di hadapan kita untuk minta tauhid, kita tidak melihat orang itu dasarnya ulama, dasarnya orang itu tidak punya ilmu, atau orang itu orang-orang biasa, bahkan orang-orang itu mungkin penjahat atau penzina atau apa. Kita tidak melihat latar belakang seseorang. Orang mau datang minta tauhid karena dia minta, kita beri. Ya, tapi maaf ada kutip, karena itu bukan kebetulan apa-apa ini Pak. Tadi sudah saya katakan ya. Jadi sampai kita ini 50.000 tahun sebelum kita lahir juga ada tulisannya. Jadi kalau kita maunya mengambil dalil itu, supaya kita ini bahwa itu pertolongan Allah. Sampai orang itu datang kepada kita, sampai sharing kepada kita, itu pertolongan Allah, bukan pinternya kita, bukan bisanya kita, bukan usaha kita. Ya, jadi itu pertolongan Allah. Jadi supaya apa? Satu itu. Yang kedua, nanti kita ini tidak terlalu banyak tobat. Kenapa banyak tobat? Seolah-olah kita nanti itu kita sebenarnya tidak mengutamakan Allah. Maksudnya begini, ya Allah, umpamanya ada sahabat kita yang masih sulit mengamalkan, ada yang masih sulit dalam mungkin untuk kepingin tapi kesulitan masalah ekonomi dan seterusnya ya, ada kerepotan. Kita cuma punya kuasa begini, mohon kepada Allah, ya Allah mudahkanlah ya Allah hamba-Mu yang mempunyai niat baik ya Allah, dengan cara Engkau ya Allah, karena Engkau maha segala-galanya. Tolong ya Allah, biarpun kita dapat didengar oleh yang bersangkutan, malah lebih bagus itu. Kita doakan saja secara sir, kita doakan dan secara kita sendiri, kita doakan. Hanya itu. Sebab apa? Kita yang sudah berbuat baik untuk orang lain, itu berarti kita sudah menyayangi hamba Allah. Kalau sudah menyayangi Allah, apa? Irhamu man fil ardh wa yarhamkum man fis sama. Itu dasarnya, kata Rasulullah. Sayangilah orang-orang yang di muka bumi ini, maka kamu akan disayangi oleh orang-orang di langit. Jadi kita ini cuma kasih sayang saja. Bukan kita sampai membentuk sampai jadi. Kita memberikan informasi, selebihnya wallahu a'lam. Ya, kita kuasa berdoa. Supaya apa? Masya Allah, sahabat kita ini la haula wala quwata.
Tidak bisa. Jangankan kita ke orang lain, diri kita saja. Sampai dikasih pikun melihat orang yang pikun atau amnesia, orang yang sudah lupa ingatan, sudah mau ingat apa sampai? Mau bisa punya ilmu apa sampai? Kalau sudah dibuat begitu, bisa apa kita? Kok kita ini katanya hebat, terus ini kok ada orang baik kok dimasukkan neraka, kamu nuntut sama Allah, dikasih lupa sama Allah. Tidak bisa. Ya, lemah kita ini. Tidak bisa apa-apa. Bahkan kita ini tidak ada. Diadakan oleh Allah sehingga kita ini ada. Ya, tidak ada kita ini. Yang wujud cuma Allah. Kita ini diciptakan, diadakan. Ya Allah, ini ciptaan Allah, makhluk kita ini. Ya, supaya kita ini nanti gini. Cara dakwah kita ke depannya itu supaya kita harus mengutamakan Allah, mengutamakan, sebab yang bisa itu yang mengulikan qulub itu Allah, yang bisa membolak-balikan Tuhan itu Allah, yang bisa memberi hidayah, kita diberi hidayah itu Allah yang buka kita. Ya, sehingga kita apa? Kalau ada teman kepingin ini untuk menuju baik, ayo kita bantu. Ya, ayo kita bantu. Supaya apa? Sampai punya nilai. Sebiji zarah saja kebaikan yang kita amalkan, yang kita laksanakan itu sudah dilipat gandakan sama Allah. Ya, kenapa? Karena Allah itu kasih sayangnya tidak ada batas. Kamu dosa sebesar langit dan bumi diampuni kalau kamu mohon ampun kepada Allah, itu kan sudah luar biasa. Ya, tidak ada. Coba saya banyak salah sama Ustaz Alam, nggak mau saya ngampuni, kamu jahat, sudah tidak sampai mati nggak saya ampuni kita. Tapi kalau Allah, kamu semua langit bumi, kamu mohon ampun kepada Allah, datang kepada Allah, diampuni. Ya, Masya Allah, banyak kan riwayat-riwayat wali-wali itu yang dipojokkan, yang dihinakan sama manusia. Ternyata dia titik-titik terakhir itu dia munajat ke Allah. Dia hanya tujuannya ke Allah. Ya Allah, kau pasti mengampuni saya. Pastikan saya yang kasih saya tidak ada batasnya. Saya yakin ya Allah. Langsung jadi wali, Pak. Oh, benar. Allah itu murah. Dikira repot kayak kita. Enggak. Gampang Allah itu. Kok katanya kita, oh Pak, kalau bisa dekat sama Allah itu usul kiai, Pak. Menurut biasa udah bisa berapa? Setelah kita berguru, kita bertorekot, baru dikasih tuntunan sama guru ini sehingga kita ini sebenarnya. Buktinya apa? Dulu isunya kan gini. Kalau sudah masuk torekot nanti tak mau keluarga, tak mau saudara, tak mau kerja, tak mau dunia. Apa? Saroni sampai sekarang yang masih kerja. Ya, apa? Itu isu yang dihembuskan yang tidak sesuai fakta. Ya, Masya Allah. Ini faktanya. Toriko bersahabat dia pada saudaranya ini mendunia, Pak. Jutaan pengamalnya ini. Ya, Masya Allah. Kenapa? Karena mudah, gampang, sistematis, gratis. Ya itu salah. Iya. Makanya orang tidak diberatkan, Pak. Kenapa? Karena tidak langsung menuju ke hakikat, tapi ini untuk membenahi syariatnya yang masih bolong-bolong, yang masih belum tepat, yang masih belum jejak. Nah inilah thariqah ini membantu. Jadi thariqah ini bukan menuju, membantu. Membantu syariat kita ini apa? Yang ingat kepada Allah sulit, yang khusyuk sulit, gitu ya, yang semangat dalam ibadah sulit. Nah ini dibantu thariqah. Thariqah yang mana? Thariqah yang muhakiki, yang betul-betul hanya untuk membersihkan hati dan menata iman itu tok, bukan macam-macam. Ayo lagi, masalah ada lagi yang banyak, boleh silakan. Loh, enggak, biar saya beri kesempatan ini, biar didengar kaca-kaca, ya. Jadi didengarkan oleh saudara-saudara kita tentang kita ini supaya apa? Supaya kita ini kalau menghadapi di mana saja, ya. Di lapangan itu.
Itu kita ya sudah dengan cara begitu. Umpamanya contoh ya, katakanlah dia itu sampai tidak ikut sama kita sudah punya nilai. Kenapa? Karena kamu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa itu sudah dapat dari Allah. Ya, tolong menolong. Dia tidak mau ditolong, dia tidak mau ngamalkan, tidak apa-apa. Ya kalau kita nyeles, kalau kita marketing di dunia ini 3 bulan nggak dapat order, kita dipecat. Kalau ikut Allah itu enak, tidak pernah dipecat sama Allah. Ya, terus diberi peluang sama Allah. Ya, makanya dia itu tidak ada pensiunnya, mati baru pensiun. Boleh, ayo silakan. Masalahnya gini kan, apa itu orangnya itu kan minta bimbingan, dia minta pembelajaran apa itu. Insya Allah saya bisa bantu walau lewat pasti kan ada nanti taman buku taman saya paketkan ke gunung sama adikku 2. Rencananya saya punya rencana gini, cuma saya takut suku nadab sama guru, soalnya itu posisinya itu saat ditalkin itu berdiri. Ya, makanya itu tadi sudah disampaikan bahwa sebenarnya maaf ya, saya kisahkan sedikit sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Itu orang Persia, ya, orang Iran. Ketemu Rasulullah itu sampai dia menjadi budak karena sungguh-sungguhnya kepingin mencari kebenaran sesuatu yang hak. Karena dia padahal bapaknya itu penyembah api, bapaknya itu dewa api, ya. Dia sampai ketemu pendeta, ketemu salah, sampai dia nggak sesuai dengan hati nurani. Jadi orang menuntut ilmu itu maaf ya, harus wakar, harus ada pengorbanan. Tidak bisa kita enak-enakan, tidak bisa. Coba sampai dia contoh-contohnya sejarah itu. Bagaimana Nabi itu yang sudah dipilih Nabi Ul Azmi, seorang Rasul, apa enak-enakan? Ya, sampai dia itu nyawanya terancam, ya, bahkan diolok-olok, bahkan dia orang gila, bahkan dia itu sudah begitu memang dakwah. Kita tidak sampai segitu, gitu ya. Makanya kalau sampai Nabi kita aja Rasulullah SAW dilempari batu sampai tanggal giginya, ya sampai berdarah-darah, ya begitu. Ya begitu. Jadi kalau kita ini ya tak sampai lah seperti Nabi kita ini, ya. Yang paling penting apa? Harus tahu kita ini posisi kita, ya. Jadi berilah peringatan kepada orang yang mau diberi peringatan. Itu kata surat Yasin gitu, ya. Jadi kita ini cuma sekedar menghimbau, mengajak, memfasilitasi, gitu ya. Selebihnya dari itu, kenapa? Karena nanti itu Allah yang memperjalankan. Nanti Allah itu yang membuka hatinya, nanti yang memberi semangat hatinya itu dari Allah. Kita cuma bisa berdoa, kita cuma bisa mengajak, kita cuma bisa berikhtiar, ya. Jangan sampai terlalu masuk wilayah ilahiyah nanti kita lupa bahwa kita ini manusia itu nasia itu lali, orang terlopai, orang banyak salah, orang banyak dosa, ya. Intinya manusia itu seperti itu. Makanya pintu maghfirah dibuka, pintu rahmat dibuka oleh Allah itu karena tahu Allah itu hambanya itu banyak salah, ya. Banyak keliru itu, makanya kita ini ya itu ada tuntunan, ada penuntut, ya. Kalau orang itu ya kalau sampai niat gitu ya, umpamanya sampai orang itu dengan value terbatas, niatkan yang kuat, upayakan yang kuat. Seperti apa? Orang abang becak naik haji, ya. Kalau dipikir secara logika tidak mungkin berapa 10 tahun ini bisa baru naik haji. Nah, saya buat hari-hari aja nggak cukup naik abang becak, tarik becak, ya. Tapi ada kan orang abang becak berangkat haji, ya. Masya Allah, ada orang tukang sul sepatu berangkat haji, ya. Kenapa itu? Punya niat yang kuat. Nah, kita bertarekat ini jangan sampai kita biasa-biasa saja. Loh, inginnya apa? Inginnya ma'rifatullah. Inginnya apa? Inginnya kita imannya supaya betul-betul punya keselamatan yang kuat, ya. Punya apa? Semangat yang gigih gitu, ya. Ya memang itu.
Itu perjuangannya, itu jihadnya. Bukan jihad melawan orang lain di luar diri kita, jihad melawan diri kita sendiri. Ya, nanti kita jangan sampai jadi ulama lele, orang lain terang kita hancur. Gitu ya. Atau apa? Atau nanti orang-orang itu yang sifatnya nanti kita maaf loh ya. Kalau kita terlalu nanti itu mengandalkan keilmuan, mengandalkan logika, mengandalkan akal sehat kita, nanti seolah-olah itu semua dari kita. Padahal kita cuma sekedar aja, gitu ya, sekedar mengajak, sekedar mengimbau, gitu ya. Nah, kalau dia sudah mau, itu pertolongan Allah. Itu ya. Jadi tolong kepada kita semua saja, termasuk saya lah. Saya dulu begitu ditempa sama Bali itu. Pak, jangan merasa, tapi pandailah merasa. Apa pandai merasa itu? Oh, kita banyak kurang, oh, kita banyak dosa, kita banyak keliru. Oh, ya. Bukan merasa pandai, pandai merasa. Nah, dari itulah timbul tawadhu'ah. Makanya kenapa kok sampean ini sama saya ini kok disuruh sama Abah Ali itu disuruh wirid Al-Imran 200 ayyuhalladzina amanu kan beristighfar, bersabarlah, wasobiru, lebih bersabarlah, warobitu itu sebenarnya ini tuh suruh jaga ini nih, waspada, dikirim ganti waspada ini, sebab kalau lupa ini jadi ini disuruh waspada kita, lupa cepet-cepet sampai 201 Al-A'raf innal ladzina taqaw idzal massahum wa inna syaitan tadzakkaru. Sampai orang takwa saja itu kalau sudah diajak digeret kita suruh tadzakkaru sama Allah baru baru nanti kita menyadari kesalahannya. Jadi dikir luar biasa sampai malah dikroke akbar itu kan gimana? Agak berbeda, agak berbeda. Walau dikroke akbar gimana? Itu dimaknani zikir itu adalah lebih agung, lebih tinggi, lebih mulia daripada ibadah-ibadah yang lain. Dikurung sama mufassir sholat. Sholat ada dua, sholat ada waktunya, ada sholat gaib, ada sholat dawab. Sholat dawab ya zikir ismuntan itu. Zikir sholatnya ada waktunya ya sholat syariat itu. Ya. Tetapi pasti paham. Ya. Jadi masya Allah ini sebenarnya ada sangat-sangat ada ini Qur'ani betul, muhadisi betul. Karena hadis-hadisnya Rasulullah banyak. Sampai Rasulullah itu mengabdulkan Abdul Makudu ana wa nabiyyu qablila itu kan saking betul-betul yang diutamakan oleh aku dan diutamakan nabi-nabi sebelumku. Sudah diberitahu hadisnya sahih. Kenapa kita wujudkan dalam kehidupan kita? Kita ini la ilaha illallah kadang-kadang kalau tahlilan, kalau ada selamatan, kalau ada undangan baru banyak. Banyaknya pun paling terus. Kalau terlok sudah cukup. Terlok ya. Jadi 165 ini ya Allah. Itu falsafahnya kan 1 ihsan, 6 iman, 5 Islam. Falsafah itu. Ya. Masya Allah. 165. Kalau di 1 tambah 6 berapa? 7. 7 tambah 5 berapa? 12. La ilaha itu 12 dulu. Kalimat juga Nabi isbat meniadakan la ilaha illallah, isbatnya menafikan la ilaha illallah. Oh, masya Allah banyak kalau diuraikan begitu, sangat-sangat banyak dan formulanya luar biasa. Ini kalimatnya berat, ibaratnya benda cair itu air rasa. Tidak ada paling berat benda cair itu selain air rasa. 13,6 jenis. Nah, itu ada di kalimat la ilaha illallah. Saya pernah jalan-jalan, kenapa Allah kok keras-keras? Allah tidak tuli, Pak. Kita manusia yang tuli. Manusia yang muli, bukan Allah. Allah mau mendengar, makanya disebut itu. Kamu ingat, aku ingat, Allah mau mendengar, Allah mau tahu. Kenapa Allah kok keras-keras? Iya. Kok Allah tidak tuli? Kita yang tuli. Ya, tidak nurut sama Allah itu kan berarti tuli, tidak mendengar. Mendengar tapi tidak bisa lakukan, tuli namanya itu.
Kalau sudah mendengar kok nggak diamalkan, nggak diwujudkan. Tuh. Ya. Alhamdulillah. Ayo, saya kasih satu lagi. Satu lagi terakhir. Ada lagi yang penasaran? Nah, itu ada lagi ibu tuh. Mik. Jilbab merah. Ya, silakan. Kok tanya? Iya. Kalau nanti habis saya kesini lagi, nanti kapan-kapan saya mau ngomong habis. Depan sini depan. Silakan Bu, silakan. Terima kasih Abah waktunya. Mohon izin Abah melanjutkan yang tadi. Pertanyaan pertama, terima kasih atas penjelasannya Abah, itu ilmu baru bagi saya. Cuman maksud saya sadar diri Abah, saya memang akhwat baru, juga tidak ada keinginan untuk terburu-buru, karena saya juga sadar bahwa saya ini banyak dosa sama Allah. Zikir pun itu kalau ingat gitu ya. Apalagi ibu-ibu itu banyak pikiran, jadi kadang la ilaha illallah cuma 3 kali. Seperti itu Abah. Maksud saya adalah sebelum ikut thariqah, saya itu kadang dapat nasihat ketika ada masalah, kemudian ingin pekerjaan di kantor itu lancar atau hal-hal lain, wiridlah kamu membaca sholawat atau apa. Nah, ketika saya mengamalkan itu, otomatis niat saya itu bukan seperti yang diajarkan dalam thariqah bahwa ilahi anta maksudi, tapi ya Allah, setelah baca sholawat ini semoga saya begini begitu ya Ustaz. Nah, ketika saya ikut thariqah, alhamdulillah, dan ketika mengenal kalimat ilahi anta maksudi, memang kebiasaan saya yang seperti itu tuh sedikit bertentangan Abah. Biasanya saya punya embel-embel membaca itu ya, ketika membaca itu ya Allah, saya membaca sholawat, saya membaca zikir ini, saya ingin ilahi gitu, saya niatnya ilahi ya Allah. Cuman satu sisi saya juga manusia yang mempunyai hajat gitu, punya masalah gitu. Sehingga apakah salah Abah ketika saya berzikir atau bersolawat, niat awalnya memang selalu membaca ilahi untuk meluruskan niat. Cuman setelahnya itu saya tambahin begini, ya Allah, semoga dengan barokah solawat atau barokah zikir ini ya Allah, Engkau mengabulkan hajat saya yang begini. Ya, apakah seperti itu salah Abah atau ada kiat tersendiri dari Abah? Karena saya juga ingin berzikir ilahi, tapi satu sisi saya juga punya hajat. Itu bagaimana runtutannya Abah? Apakah saya harus berzikir dulu, setelah itu saya bersalawat? Karena jujur setelah ikut thariqah ini saya malu minta sama Allah gitu. Karena ya Allah, saya terlalu banyak dosa. Tapi satu sisi saya punya hajat, malu gitu. Cukup saya ampuni dosa saya itu, saya sudah bersyukur. Begitu Abah. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sebenarnya kita paket di thariqah kita ini sebenarnya sudah kafah. Makanya karena khotam itu selesai. Kalau kita menginginkan untuk duniawi itu sebenarnya ada kita ini namanya khotaman. Makanya orang menyebutnya ini dipikir khotamul Quran. Yang umum tidak pernah mendengar khotaman itu. Padahal kata guru kita khotaman itu khotam, maksudnya sempurna. Di mana sempurnanya? Contoh ya. Tawasulnya saja itu mulai dari Rasulullah ya sampai kepada Nabi Adam dan anak cucunya, bahkan menjadi untuk ruh yang belum menyatu dengan jasad itu sudah dikirimi Fatihah. Itu rasa empati, simpati, kedermawanan murid ini yang diajarkan guru untuk kita amalkan. Ya, jadi 7 tawasul itu kalau Nabi sampai Jamil Ulumat itu al-ahimin min masyarakat al-dila maghribi wa yamin al-shimali wa min qafin ababi walati adam ila yaumil qiyamah. Itu sudah kasih sayang. Itu bentuk kedermawanan kita. Itu pelajaran dari guru. Yang kedua,
Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat. Itu sudah permintaan itu. Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'at darajat, Allahumma ya syafi'al amrat, Allahumma ya mujibat da'awat, Allahumma ya arhamar rahimin. Itu doa itu. Ya. Jadi sebenarnya kita ini sudah dituntun oleh guru itu satu paket. Makanya kita ini satu paketnya di mana? Zikir jahar, zikir khofi, khotaman, manakibah, ziarah. Ya, untuk kita permintaan hajat-hajat kita itu ada di khotaman. Makanya khotaman itu boleh kita minta, tapi di awalnya dibikin dengan ilahi anta maksudi, gitu loh Bu. Ya, jadi kita ini minta, tapi kita ini yang kita utamakan ini dekat ke ibaratnya gini loh. Saya minta itu ibaratnya telepon. Saya telepon ke ibu, tapi kabelnya putus. Halo, kabelnya putus. Halo. Ya. Yang penting itu nyambungnya kabel apa doanya dulu? Yang penting itu bicaranya dulu apa nyambungnya kabel dulu? Nyambung kabel dulu. Kalau nyambung, halo baru sana ikut jawab halo. Iya. Nah kita ini doa saja, ini kabelnya nggak dirawat, nggak dijaga, nggak dipelihara, nggak diperhatikan. Pokoknya doa saja. Akhirnya putus asa orang berdoa itu. Munajat bertahun-tahun kok takut, waduh, tidak dijabah deh. Ya, makanya Qurannya itu di 186 Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya. Ketika ada tanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, katakan aku dekat. Lah kita ini didekatkan di thariqah ini. Qorib itu bagaimana? Kamu sholat tuh qorib. Mau sholat cuma 5 waktu, 1 jam cuma 5 jam, apalagi 5 menit bikin malu. Hidup kita 24 jam. Kalau nggak punya zikir hobi, mana sampean bisa jadi ibadah? Ibadah apa sampean? Gue rumah tuh arang-arang. Mau ibadah uang? Kalau lihat kita cerai-cerai gini sulit. Iya. Masya Allah, tapi ini sudah jadi ibadah luar biasa ini, Insya Allah. Jadi sampean berhajat, sampean memohon, tapi sampean punya zikir ismudat itu, sampean mengutamakan Allah. Tapi memang kewajiban memohon itu memang wa iyyaka nasta'in. Sudah betul, tapi sampean harus iyyaka na'budu. Jangan iyyaka nasta'in tapi tidak iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu kalau ditorekotkan itu zikir ismudat ini. Hanya kepadamu aku menyembah, ya ini hanya kepadamu ini. Innallaha ma'ana, ya ini. Ya. Sehingga apa? Hati ini terkait dulu ke Allah, baru nanti kita bermohon. Nyambung itu. Oh kok saya nggak diijabah? Allah lebih tahu dari kita. Karena itu sayang kepada kita. Itu ya. Jadi semakin nyambung, Masya Allah, semakin asik. Ya. Jadi bukan tidak boleh kita bermunajat, tidak boleh kita berdoa, tidak boleh kita berhajat, boleh. Coba panjenengan yang tuntunan guru, Allahumma ya qadil hajat, itu kan ya kita diijabah, kita dikabulkan semua hajat-hajat kita, ya. Komplit itu. Ya. Jadi insya Allah Bu, pelajaran kita apa yang saya pernah mendengar dari guru, apa yang bisa saya sedikit diberi pemahaman oleh Allah ini, nah seperti itu. Yang paling penting sekarang kuncinya, istiqomahkan di majelis. Insya Allah, bukan insya Allah lagi. Nanti janji Allah tidak mungkin bereset. Ya, janji Allah tidak mungkin bereset. Kalau kita menjadi orang-orang yang tentram, menjadi orang-orang yang nikmat di dalam hidup itu hakikatnya kaya kita. Kaya kita. Orang kalau sudah bisa menikmati arti hidup ini dalam perjalanan hidup ini, kalau kita sudah terasa tentram, terasa nikmat, itulah kekayaan. Bab apa? Bukan kekayaan lagi, itu surga. Bab surga itu intinya kan nikmat. Nah kita kalau di dunia ini masih pusing, kosong, masih galau, masih sakitnya tuh di sini, ya bingung, resah, gelisah, gundah.
maaf tanda kutip, itu seperti neraka. Nah kalau kita damai, tentram, nyaman, nikmat, sejuk, itu hakikatnya surga. Nah kalau kita sudah surga di sini, ketemu di taman surga di majelis zikir, masya Allah, punya peluang besar kita sudah mengkapling nanti kita menjadi ahli-ahli surganya Allah. Allahumma enak toh istilah sampai. Terus sampean mamanya itu ceramah gini bari, sampean bayar berapa? Ini sampai tak bayar, wis enak toh ya toh, tak kompreni, bukan timbone cari sumur, sumurnya cari timba. Ya, enak, pol sudah. Ya kurang enak gimana sampean? Inilah Thariqah Qadiriyah Sabandiyah yang dikemas untuk kasih sayang kepada sesama. Itu ya. Betul, terakhir Abdullah. Cukup. Apa betul? Tidak apa-apa, biar kasihan. Ayo. Cukup, Bang. Cukup. Tidak apa-apa. Ayo. Daripada jadi unek-unek saya pulang nanti saya punya utang nanti. Saya punya utang dah enak. Ayo silakan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sekedar bertanya Bang untuk Ya. masalah talqin dzikir. Ada beberapa ikhwan itu yang mengatakan kepada saya ketika ditalqin itu pertama kali dadanya panas, kemudian dadanya panas gitu. Ya, betul. Kemudian ada yang ditalqin dadanya dingin gitu. Nah itu yang benar itu Yang mana? Yang mana Bang? Panas apa dingin? Maksudnya kemudian mereka itu Ya. ketika ditalqin, sepengalaman saya Ya. ketika yang ditalqin itu panas, itu rata-rata beramaliyahnya itu tidak bagus. Kemudian yang ditalqin dingin itu amaliyahnya jos. Oke. Sip. Makasih Bang. Terima kasih. Jadi Mas Abdullah ini bertanya, saya ini ketemu di mana-mana ya. Ada orang sampai maaf tanda kutip. Orangnya nangis sendiri. Ada yang nangis juga Bang. Hah? Ada yang nangis juga. Ya. Jadi efek daripada orang talqin itu beragam, tidak sama. Itu ya. Yang paling penting itu adalah kalimat tauhid dan kalimat itu sudah masuk ke dalam dada kita. Itu yang paling pokok. Tentang efek itu tidak sama. Saya kapan hari itu dia sudah ilmu tidak karu-karuan ya. Akhirnya apa? Ini matanya dia ini seperti mau lepas waktu ditalqin. Di sini di punggungnya dia itu gitu ya, seperti terbakar. Saya ketemu itu sudah ada yang bergejolak sampai itu seperti dadanya itu dimasukin api yang panas sehingga dia tidak kuat. Ada yang tidak punya efek apa-apa. Ya. Jadi itu maaf tanda kutip ya, itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Yang tahu dirimu adalah Allah. Kenapa? Innallaha alim bidzatis sudur. Jadi Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada manusia itu. Makanya efeknya itu Allah yang tahu. Contoh begini. Ada kita ini divaksin kemarin tuh COVID-19 ya. Ada yang biasa-biasa saja. Ada yang sampai demam, ada yang sampai sakit berminggu-minggu habis divaksin itu. Tidak sama efeknya. Tapi yang penting divaksin. Ada yang mati. Nah ini. Ya. Jadi kita ini maaf Pak, karena talqin ini perintah Allah, perintah Rasulullah gitu ya. Yakin kita ini kalau sudah Allah, firmannya Allah, sudah sabdanya Rasulullah, kenapa kita was-was? Kenapa kita was-was? Orang-orang berbuat mungkar di luar sana Pak, saudara-saudara kita adu ayam, main judi, maksiat, minum-minum, kenapa nggak was-was? Pakai uang lagi, jangan nepeleng istri lagi, nggak was-was, pedinya setengah mati. Kalau mau maksiat, ayo maksiat, enggak pernah punya uang, enggak punya PC, udah saya yang bayar. Kenapa semangat begitu?
Kenapa kita yang ibadah ini yang untuk kita keselamatan bahkan kenikmatan loh. Kenapa kita masih care-care? Nah, ini jadi evaluasi kita supaya kita ada motivasi, ada kesemangatan kita. Oh iya ya. Kenapa orang yang buruk saja itu berani melakukan? Kenapa ini kita yang sudah hak dalilnya benar? Ya, kenapa kita masih was-was? Kenapa kita nggak lebih mantap? Masih mikir-mikir. Ya, masya Allah. Nah inilah mudah-mudahan ini sedikit untuk membangkitkan kita, untuk pola pikir kita, mindset kita. Coba kita renungkan, kita tafakuri baik-baik bahwa jangan ragu-ragu dengan kebaikan. Al-haqqu min rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Jangan ragu-ragu. Kata Allah begitu. Hak itu dari Allah. Ya. Kalau sudah al-haqqu min rabbika, sudah dari Rabbmu, sudah dari Tuhan, sudah dari Allah, ya sudah kita hambanya Allah, sudah sam'an wa ta'an. Selesai sudah itu. Nah kadang-kadang kita sami'na wa ta'na itu kadang-kadang kita masih ada bobotnya itu masih separuh, masih berapa persen, nggak apa-apa. Tapi jangan berhenti di situ, ya terus sudah nggak apa-apa. Insya Allah ya. Mudah-mudahan saya gini Pak, Iwan Bangkalan khususnya, maaf Ibu ya. Ini kan sebenarnya sudah lama bikin di Bangkalan ini. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah saat inilah berkembang. Kalau saya evaluasi, kenapa kok berkembang di dalam satu tempat itu? Seperti juga tahun 91, kiai-kiai Sumeneb itu datang ke Surabaya, datang ke Bali. Kenapa berkembang waktu itu? Sebab orang itu mengutamakan gurunya. Ini rahasianya. Nah saya lihat Bangkalan ini sudah mulai datang ke gurunya, datang ke pondok Surabaya. Walaupun tidak semua, tapi sudah terwakili, masya Allah. Dulu tidak ada begitu. Jadi kalau majelis itu mau subur, ya jangan jauh-jauh dari guru, karena guru itu sumber keberkahan, karena guru itu sumber cahaya. Nah, itu rahasianya. Saya lihat sudah mulai dari dulu itu kalau di mana tempat itu subur, oh ya, karena dia luar biasa kepada guru. Orang Madura punya peluang dan memang tradisinya, culture-nya Madura itu sama kiai itu pasti mahabbah. Nah itu manfaatkan, karena itu sudah watak dasar orang Madura itu kepada kiai itu pasti taklim, itu ya mahabbah, itu hampir rata-rata